Saya mau tanya, apa benar Syiah dan Nasrani sekarang ini mengepung Islam di Indonesia? Dari mana taunya? Ini berita yang ada, yang pertama kali beritanya dari setan. Pertama kali dari setan. Karena setan berusaha bagaimana? Menakut-nakuti kaum muslimin, kata Allah dalam Al-Quran. Setan menakuti kaum muslimin. Itu berita yang pertama dari setan. Yang kedua dari orang-orang fasik. Yang ketiga dari mereka sendiri. Supaya umat Islam tambah takut. Orang yang beriman nggak boleh seperti itu. Ketika orang-orang munafik mengatakan kepada Nabi SAW bahwa orang-orang kafir telah berkumpul untuk menyerang kalian, bertambah apa? Orang yang beriman tambah imannya, bukan tambah takut. Kalau sekarang kan tidak, karena memang imannya kurang, ditakut-takuti kaum muslimin ini. Jangan mau. Dari mana taunya seperti itu? Dari mana taunya? Setan kan yang menyebarkan demikian berita itu. Atau yang kedua orang-orang munafik. Yang ketiga orang-orang fasik. Kan Allah mengatakan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kata Allah dalam surah Al-Hujurat. Apabila datang orang fasik bawa berita, mana? Cek dulu. Mana benar atau tidak? Jangan salah diterima. Dan nggak boleh menakut-nakuti kaum muslimin. Nggak boleh. Hukumnya haram menakuti kaum muslimin. Jadi kita nggak boleh takut. Orang yang beriman harus berani. Harus berani. Dan kita harus belajar tentang akidah yang benar, manhaj yang benar, pemahaman yang benar. Musuh kita ini banyak. Musuh kita banyak. Bukan hanya Syiah. Bukan Nasrani, banyak musuh kita. Kita belajar agama dulu yang benar. Bukan bagaimana menghadapi Syiah, bukan bagaimana menghadapi Nasrani. Kita belajar agama yang benar, akidah yang benar, tauhid yang benar. Kalau kita kuat, insya Allah nggak akan bisa disesatkan oleh mereka. Nggak akan bisa mereka mengganggu kita. Karena apa? Akidah dulu. Dan seandainya mereka punya makar, punya tipu daya, selama kita bertakwa kepada Allah, selama kita sabar, nggak akan membahayakan tipu daya mereka. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Maka tadi dari awal saya katakan, coba kita kembali kepada Quran. Ini sekarang kembalinya kemana? Kembalinya ke internet, kembalinya kepada televisi, kembalinya kepada radio, kembalinya ke HP, bukan kepada Quran. Jadi apa kata berita itu yang benar. Mestinya kata Quran yang benar, kata sunnah yang benar. Itu yang harus dipegang dalam hidup kita. Allah mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Dalam surah Ali Imran. Jika kalian bertakwa kepada Allah, jika kalian sabar dan bertakwa kepada Allah, tipu daya mereka nggak akan bisa membahayakan sedikit pun juga. Nggak akan bisa. Sehebat apapun senjata mereka nggak akan bisa membahayakan kaum mukminin. Tapi syaratnya apa? Harus sabar. Apa sabar diam? Tidak. Sabar terus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dengan kita menjauhkan perbuatan dan maksiat. Sabar dengan kita sabar atas segala macam musibah yang menimpa kita. Terus. Kemudian takwa kepada Allah. Takwa dengan apa? Dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan. Perintah yang paling besar tauhid, larangan yang paling besar syirik. Takwa kepada Allah. Nah sekarang ini banyak yang nggak bertakwa, ya, menyebarkan berita seperti itu, menakuti kaum muslimin. Manfaatnya apa buat umat Islam? Dan kadang-kadang isu seperti ini dimunculkan ketika berbicara masalah apa? Politik. Isu ini untuk memilih salah satu partai. Dan terus diisukan yang seperti ini. Bukan berarti mereka tidak bahaya, semua firqah sesat bahaya. Kan firqah sesat bukan hanya Syiah. Nabi menyebutkan firqah sesat berapa? Berapa Nabi sebutkan? 72 golongan. Kalau Syiah berbahaya, Tarekat Sufiyah juga berbahaya. Kalau Syiah berbahaya, maka kelompok Ahmadiyah juga berbahaya. Kalau Syiah berbahaya, yang lain juga berbahaya. Bahaya semuanya, firqah-firqah yang sesat. Makanya kita tetap berusaha mengkaji tentang agama Islam dulu, akidah kita yang benar dulu pelajari. Bukan sekarang ada isu Syiah, sekarang orang sibuk beli bagaimana sesatnya Syiah. Ada ISIS, bagaimana sesatnya ISIS.
Akidah kita belum kita pelajari tentang mana syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, belum tahu. Bukan hanya orang awam yang belum tahu, penuntut ilmu sebagian belum tahu tentang hakikat, maknanya, rukunnya, syarat la ilaha illallah, belum tahu, konsekuensinya belum tahu. Sebagian ustadz juga belum tahu. Pelajari lagi, kaji tentang tauhid, ribuan kali ulangi, sehingga tambah kuat iman kita kepada Allah, tambah kuat keyakinan kita kepada Allah, dan kita nggak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah. Jangan takut kepada mereka, kata Allah. Takut kepadaku, kata Allah, jika kalian orang yang beriman. Takut kepada Allah.